Hai, apa kabar para medcoder di seluruh dunia maya? Kali ini saya Reza sebagai legal asisten di kantor hukum perkumpulan PDKP Bubble. Kali ini aku akan membahas tentang perkembangan kinerja tim advokasi bantuan hukum bagi debitur yang terdampak COVID-19 yang telah bekerja sejak Maret 2020. Ini saya akan menghubungi narasumber, yaitu juru bicara dari tim advokasi, yaitu Bang John Ganesha Siaan, untuk tergabung di siaran langsung. Saya akan menghubungi Bang John Siaan. Selamat siang, Bang John. Oh ya, gimana kabarnya, Bang? Oh ya, apa, Bang? Iya, jaringan putus, Bang. Terganggu tadi. Gini, Bang, saya mau ngundang Abang nih ke Instagram nih untuk, ya, di Instagram aja nih, Bang. Bisa, Bang? Karena tadi terputus. Ya. Iya, silakan, Bang. Ditunggu, Bang, ya. Sembari kita menunggu narasumbernya, sinyal nih. Oke, Bang John Siaan, baik. Halo. Halo, Bang. Mana kabarnya, Bang? Sorry, Bang, tadi terputus, Bang. Ya, udah tahu kenapa lah. Iya, ini Kalau sinyal kita nih sudah pandemi, sinyal susah kan? ya itulah yang harus dihadapi manusia hari ini, Bang. Sehat, Bang? Coba gimana? Sampai mana tadi? Sehat. Ya, kita tadi sampai kayak gini, Bang. Karena tadi kan gangguan teknis nih, Bang. Kita bahas dari awal nggak apa-apa ya, Bang, ya? Iya, boleh. Baik. Karena kan gini, Bang, hari ini kan tema hari ini kan kita mengupas tentang perbuatan melawan hukum dalam perdata. Nah, menurut Abang sih, pengalaman Abang sebagai negosiator, hal-hal apa saja yang pernah Abang lewati gitu? Kita sharing-sharing ke kita, like. Ya memang saat ini kami kan sedang, atau PDKP Bubble ini sedang melakukan kegiatan pemberian bantuan hukum negosiasi ya. Nah, negosiasi sendiri, suara jelas ya? Jelas, Bang, sangat jelas, Bang. Oke. Nah, negosiasi sendiri kan diperkenankan di dalam Undang-Undang Nomor 30 kalau saya tidak salah tahun 99 sebagai suatu cara penyelesaian alternatif perselisihan, khususnya mengenai perkara-perkara perdata. Nah, pada saat kami melakukan negosiasi ini kan para debitur ini kita ketahui memiliki hubungan perdata dengan kreditur. Ada yang dengan bank, ada yang dengan perseorangan, ada yang dengan lembaga pembiayaan. Nah, oleh sebab itu karena hubungannya tentang perdata, pilihannya kan perselisihannya antara wan prestasi atau perbuatan melawan hukum.
Nah, memang akhirnya sebagai negosiator, memang kami menemukan ada sekitar 5 peristiwa dari 228 debitur kami itu yang sepertinya mengalami peristiwa perbuatan melawan hukum. Sekitar 5 ya, jadi ada yang umpamanya eksekusi terhadap agunannya itu sepihak. Ada yang kalaupun ada surat begitu ya, sukarela ditandatangani, tetapi semacam penyalahgunaan keadaan yang mana debiturnya mungkin tertekan atau tidak paham apa yang ditandatanganinya, lalu diserahkanlah kendaraannya seperti itu kan. Dan yang ketiga ada juga yang dicegat di jalan umpamanya kan, lagi berada di pom bensin dicegat lalu menyerahkannya karena segala macam seperti itu. Itu sampai ada yang kejadian seperti itu, Bang? Iya. Sampai dicegat itu, Bang? Iya, bahkan itu layanan kita itu negosiasinya sampai mereka sedang berada di luar Bangka Belitung, di Yogyakarta tepatnya, di Jakarta. Oh, di Jogja itu. Kejadiannya di Yogyakarta. Oke, Bang. Nah, Bang. Jadi gini, Bang. Menurut Abang nih ya, hukum apa saja sih yang dilanggar sehingga debitur ini mengalami kerugian secara perdata nih, Bang? Yang dimaksudkan dalam pasal 1365 nih, Bang, KUH Perdata. Nih, apa tuh? bunyinya seperti ini, Bang ya. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, itu menurut Abang seperti apa, Bang? Ya memang kalau bicara tentang perbuatan melawan hukum kan sesuatu yang berada di luar perjanjian ya. Itu kalau perbuatan melawan hukum artinya dia melawan suatu undang-undang atau hukum atau kepatutan yang sekarang ini rasa nilai-nilai kesopanan yang hidup dalam masyarakat pokoknya kan. Nah, setidaknya menurut kami salah satunya umpamanya mengenai hukum perlindungan konsumen. Kita tahu kan kalau lembaga leasing ini judulnya kan adalah pembiayaan konsumen. Ya. Nah, mereka itu kan berdiri atas peraturan atau dasar hukumnya tentang perusahaan pembiayaan yang diatur oleh POJK kan atau OJK RI sebagai lembaga pengawas. Nah, dan secara spesifik salah satu tugas OJK misalnya kan mereka menetapkan perlindungan konsumen itu termasuk dengan pada kegiatan penarikan agunan dan penjualan agunan kan, supaya debitur sebagai konsumen itu diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Nah, kita tahu di perjanjian-perjanjian dengan leasing dan bank ini kan banyak klausula baku ya. Jadi ya, klausula baku ya. Mereka lah pencipta perjanjiannya kan. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan mereka meletakkan ayat-ayat yang pasal-pasal yang mana memang meletakkan mereka sebagai penerima keuntungan lebih besar. Jadi prinsip keseimbangannya tidak jalan. Nah, kedua tentang hukum hak asasi manusia yang kami rasakan ini patut dihormati di tengah pandemi kan, karena pandemi ini punya potensi efektif mengancam nyawa kan, kehidupan, membuat orang jatuh miskin. Nah, narasi-narasi itu kan ada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia kan. Nah, terus dan banyak hukum di dalam KUH Perdata sendiri seperti misalnya tentang keadaan memaksa, tentang kewajiban mendahuluinya dengan somasi, ya kan seperti itu. Nah, dan bagi barang-barang yang di atas objek jaminan fidusia tentu pasti harus menimbang tentang undang-undang jaminan fidusia, di mana di dalam undang-undang jaminan fidusia. Bang, Abang John? Ya. Tadi kan Abang sempat berbicara tentang hak asasi manusia nih, Bang ya. Iya.
Nah, menurut abang ada unsur kesalahannya itu di mana, bang? Unsur Kenapa? kesalahan Putus dari tadi. unsur. Abang kan tadi sempat berbicara tentang hak asasi manusia nih. Hmm. Nah, tadi kan abang sudah berbicara secara inilah, meskipun belum secara mendetail nih bang. Nah, saya masih tertarik tuh unsur kesalahannya itu bang. Hmm. Ya kesalahan kan bisa berupa kelalaian ya. Nah, sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam badan hukum PT umpamanya itu kan diatur Ya. bagaimana PT itu tujuannya kan adalah untuk menjaga ketertiban umum, menjaga nilai-nilai berlaku adil. Kan PT Ya. diatur dalam undang-undang PT sendiri. Nah, kesalahannya itu begini. Mereka menurut saya ya, mereka Ya, tidak ya, Bang. punya nilai-nilai atau menjunjung tinggi hak azazi dari debitur. Itu suatu kesalahan. Ada beberapa debitur itu umpamanya telah berkali-kali bersurat ya, meminta dimaklumi pandemi ini sebagai suatu keadaan yang dia tidak bisa bayar prestasinya dulu karena dia harus mendahulukan hidupnya. Dia harus Benar bang, pakat itu bang. membeli bahan pokok. Nah, mungkin Ya. situasi ini akan lebih terasa di saat pandemi ya, ketika perbuatan kreditur itu dilakukan bukan saat pandemi, mungkin akan berbeda perasaan debitur ya. Ini kan dia sedang mendahulukan dirinya, dia sudah berusaha mensurati, minta tolong, tapi kesalahannya adalah tidak ditanggapi. Artinya dia tidak punya, dia itu dalam artian kreditur atau leasing atau kolektor atau pimpinan cabang ya tidak punya sense terhadap kepentingan debitur untuk mempertahankan hidupnya dari pengaruh pandemi. Pandemi ini. Kesalahan-kesalahan seperti itulah yang di dalam 1365 tadi. Oh ya, di kalau ini ada yang kita bahas. Nah, menimbulkan kerugian sehingga mereka diperlakukan secara tidak profesional. Jadi kesalahannya adalah tidak profesional. Nah, profesional itu berdiri kan dengan memahami aturan-aturan, memiliki sifat yang toleran, profesional kan begitu. Nah, terus menanggapi surat-surat, kupikir itu kesalahan dari unsur kesalahan kan tadi ditanyakan. Nah. Ya, unsur kesalahan. Berarti itu sering terjadi seperti itu bang, dalam pengalaman abang sebagai negosiator selama ini. Kita mengalami gangguan lagi. Diulang Pak, pertanyaannya. Ini kedengaran bang? Halo? Halo bang? Bapak loading. Halo bang? Halo? Ini masih gangguan bang? Loading Pak. Diulang Pak. Loading ya? Loading? Masuk gitu bang? Diulang Pak. Masih gangguan? Masih gangguan? Nah, udah bagus. Udah ya? Nah, lagi nih bang. Nah tadi kan sudah berbicara unsur kesalahan nih bang. Sekarang gini bang. Ada nggak kerugian yang ditimbulkan bang? Dan bagaimana kerugian itu digantikan bang? Terutama kerugian atas tadi bang. Nah memang kerugian secara dalam perbuatan melawan hukum dengan melawan prestasi kan tentu berbeda ya, karena kalau melawan prestasi tentang bunga kan kalau di PMH itu kita harus berhati-hati untuk menghitung tentang kerugian, apalagi dikaitkan dengan norma hak asasi manusia kan. Nah,
Setidaknya peristiwa yang kita gambarkan ini, peristiwa khusus di tengah pandemi ini bisa menjadi keyakinan hakim bahwa memang kerugiannya sesuatu yang tidak bisa disamakan pada saat normal ya. Nah, kalau paling tepatnya orang meletakkannya di kerugian imaterial ya, untuk membuktikan bahwa pelanggarannya itu secara imaterial mengganggu kepentingan hak asasi dia sebagai manusia. Nah, itu tinggal bagaimana hakim mempertimbangkannya aja. Karena kadang-kadang ganti rugi material tanpa ganti rugi imaterial itu kayaknya semacam tidak ada kerugian ya. Karena ketika seseorang mengalami perbuatan yang melawan hukum, tentu beda dengan tidak bayar bunga, kan begitu ya. Saya pinjam duit ke kamu, bunga 50% tidak dibayar, ya tentu dibayar saja sejumlah bunga, walaupun bunganya nggak masuk akal kan 50% namanya. Tapi ini kan tentang seseorang melakukan perbuatan hukum, perbuatan yang melawan hukum, nah, menimbulkan kerugian. Nah, sehingga menurut saya sih ketika pandemi, situasi ganti ruginya untuk mengobati kerugian secara imaterial itu ya wajar saja. Yang biasanya orang tulis itu tidak terhingga, tapi demi kepastian sekitar 1 M kayak gitu kan, 1 miliar seperti itu. Nah, seringkali di dalam situasi normal karena dalam banyak putusan itu tidak terlalu dipertimbangkan kerugian imaterial itu, tapi mungkin di tengah pandemi akan berbeda seperti itu. Ada lagi? Ya berarti bang, di sini kan berbeda bang ya. PMH itu jelas berbeda dengan kondisi normal dengan yang dihadapi masyarakat hari ini kan terdampak pandemi ya kan bang. Nah, artinya kan pandemi ini kan membuat masyarakat tidak berdaya kayak gitu kan bang, bukan sengaja tapi ini hal yang memang di luar kuasa dari masyarakat itu sendiri kan bang. Berarti kita tidak bisa menafsirkan bahwa debitur, secara khusus ya debitur melakukan perbuatan melawan hukum seperti itu bang. Seperti itu bang, kira-kira bang. Oh iya. Berarti tidak bisa kita simpulkan bahwa debitur ini melakukan perbuatan melawan hukum kayak gitu. Iya, bahwa pada saat seseorang terikat dalam perjanjian untuk membayar kewajibannya atau berprestasi. Ya, berprestasi bang. Iya, apapun dahulukan perjanjian karena Anda tidak, perjanjiannya adalah undang-undang bagi para pihak gitu. Ya, tapi kan harus diingat tapi kan harus diingat misalnya sudah ada surat edaran dari OJK tentang larangan ya. Larangan menaruh klausal perjanjian bahwa kreditur memiliki kuasa atau diberi kuasa, penerima kredit memberi kuasa kepada kreditur untuk dapat melakukan apa saja. Oh ya. Nah, klausal ini kan sudah disebut di dalam surat edaran OJK sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Ya. Tetapi seandainya pun tidak ada surat edaran itu, nah kita akan membawa kepada para hakim yang mengadili atas nama keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu, apakah dibenarkan? Karena ketika perjanjian tadi sekalipun memuat telah memberi kuasa kepada kreditur, tetapi pada saat dilaksanakan di tengah pandemi itu terjadi gugatan karena melawan kepentingan hukumnya yang azazi. Nah, disitulah kelak kita akan mendapat keadilan itu. Karena kita ingat, umpamanya di dalam hukum perjanjian ada banyak perjanjian yang bertentangan memang. Tetapi pembatalan itu harus dilakukan di pengadilan kan begitu. Harus tidak akan ya, berarti secara batal. berarti secara
Berarti secara litigasi bang ya. Iya, Nah. seperti itu. Ini kan sampai nih bang di akhir nih bang, karena kan juga saya lihat penjelasan abang cukup mewakilkan lah apa yang ingin diketahui masyarakat nih. Karena memang banyak masyarakat yang terdampak bang, dan memang faktanya di lapangan memang terjadi yang namanya seperti penarikan dan sebagainya macamnya kayak gitu bang. Mungkin abang punya pesan lah yang untuk disampaikan kepada para pihak perjanjian kayak gitu bang. Mungkin ini bisa menjadi gambaran lah bang bagi para pihak perjanjian maupun debitur maupun kepada kreditur seperti itu bang. Ya, sejak kami melakukan advokasi ini tepatnya Maret 2020 sampai hari ini ya, banyak sekali yang kami pelajari dan akhirnya turut merasakan ya. Itu pertama, tidak ada budaya hukum dalam melaksanakan perjanjian. Lebih cenderung itu di tengah pandemi itu yang kami rasakan, walaupun tidak mengeneralisasi seluruhnya ya. Jadi dari 228 debitur, tentu kan kita tahu ada 28 juta orang debitur kata Menteri Keuangan ya. Ya. Tentu angka 228 orang debitur yang kami dampingi ini, sejauh ini ada beberapa saja yang diperlakukan berbeda, diskriminatif bahasanya ya. Orang lain diperlakukan baik-baik, tapi pada klien kami tidak. Nah, oleh sebab itu pesannya adalah pertama, ini kan pandemi ya, maka harus diterima dulu sebagai suatu keadaan yang memaksa kita untuk mendahulukan kepentingan negara, umpamanya menyatakan ini darurat kesehatan. Kemudian yang paling aneh itu ya Reza ya, itu suka alergi gitu ketika debitur memberi kuasa kepada para seperti itu mereka pikir ini dia. Jadi ketika menggunakan kuasa hukum itu dianggap bersengketa sudah, padahal kan kuasa yang kita terima ini untuk negosiasi ya. Tapi semua itu kan kalau kita sebut untuk belajar ya, maka mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kreditur khususnya untuk tidak terlalulah alergi ketika debitur mendapat pendampingan hukum gitu kan. Sehingga dan selanjutnya ya, kita berharap debitur juga jangan lupa bahwa kolektor atau surat-surat yang dikirim oleh kreditur itu ya sah juga. Mereka kan punya hak untuk menyurati atau apa itu ya. Dan mereka harus tetap menganggap kreditur sebagai para pihak ya dalam bagian hidupnya lah sampai hutang piutangnya selesai gitu. Sehingga tidak perlu merasa takut gitu ya. Tapi kalau sudah menakut-nakuti memang menjadi problem juga, umpamanya kolektornya dari pagi sampai malam di rumah, kan itu udah nggak beres juga kan, ya kan? Nah ini harusnya bisa diselesaikan dengan surat dengan surat kan, pertemuan dengan pertemuan. Nah terus yang selanjutnya kita melihat kedua belah pihak tuh sebaiknya ya itu selain memilih itu dengan negosiasi atau dengan melakukan gugatan saja. Apalagi sekarang ada gugatan sederhana kan, yang cepat, murah. Nah ini bisa ditempuh, mekanismenya tidak terlalu ribet, dan saya perkirakan itu 2-3 bulan selesai gitu kan, paling lama seperti itu. Itu sih pesan saya kepada kedua belah pihak. Kalau untuk tadi kan abang sudah bicara pesan nih kepada kreditur maupun debitur ya, secara luas lah mungkin ya. Nah di sini bang, peran negara nih bang, abang ini ada saran nggak buat pemerintah daerah, mungkin sampai ke pusat nih bang, sebagai penyelenggara negara ini seperti apa nih bang? Sarannya untuk mereka lah,
Baik, kalau berkaitan dengan perlindungan konsumen kan kita telah melihat OJK bergerak begitu aktif ya, dan kita berharap OJK cepat tanggap dalam menyikapi permohonan-permohonan restrukturisasi yang diajukan debitur, karena OJK saya yakin memahami bahwa prinsip restrukturisasi kredit ini kan intinya sepakat kedua belah pihak. Jadi tidak hanya apa yang diberikan bank kemudian di ACC begitu ya dengan ke debitur gitu ya. Nah, itu dari OJK tegaklah melakukan perlindungan konsumennya, karena ada doktrin yang kita lihat kalau di dalam undang-undang OJK itu kan punya salah satu tugasnya adalah melakukan peningkatan kualitas perekonomian nasional lah gitu ya. Tapi kan di poin 3 dia juga punya tugas untuk memberi perlindungan konsumen. Nah, ini mungkin beda mazhab. Mazhabnya mungkin dengan memperbaiki ekonomi maka masyarakat ekonomi akan bergerak gitu ya. Iya. Ketimbang mendahulukan perlindungan kepada konsumen. Nah, ini kapankah OJK akan menentukan diri memberi perlindungan bagi konsumen atau memberikan bantuan-bantuan kepada lembaga-lembaga pembiayaan. Nah, selanjutnya juga kementerian-kementerian yang sekarang banyak memberikan bantuan sosial. Nah, kita berharap ada skema lah bagi para debitur yang sekarang ini, karena mereka ini rata-rata Reza orang-orang tidak mampu sekarang. Iya. Kalau kemarinnya mampu, pokoknya dia punya mobil rental 3 gitu kan. Iya. Nah, saat pandemi nggak ada lagi yang mau ngerental. Dia punya bus 3. Saat pandemi, nah, dia tidak bisa, busnya tidak bisa jalan. Dia punya perdagangan sawit, saat pandemi tidak ada yang menyetok rantai pasok sawitnya. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana skema bagi mereka-mereka ini yang bisa diberikan negara supaya mereka punya kesempatan untuk pemulihan ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, untuk pihak kepolisian, salah satu penegak hukum ya, ini kan sampai hari ini kita belum ada melihat surat edaran atau perkap gitu ya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020 kan MK telah mengadili Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka serta merta perkap nomor 8 yang biasanya menjadi dasar hukum bagi Polri untuk memberi pendampingan bagi leasing melakukan penarikan itu kan telah kehilangan aspek legalitasnya. Nah, dalam praktek di lapangan apa yang kami advokasi itu kecenderungan Polsek itu tidak mengambil peran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kolektor, penagih-penagih ya, karena mungkin belum melihat ada tindak kekerasannya seperti itu kan. Nah, jadi sehingga ada terjadi semacam tidak berbuat sesuatu. Nah, ini kan jangan sampai begitulah di kepolisian kan. Padahal dia punya kewajiban kan, apa itu delik omisi. Padanya ada kewajiban tapi tidak. Nah, kewajiban apa? Untuk menerima laporan dari debitur yang tertindas tadi dan memastikan dirinya tidak diperlakukan semena-mena misalnya kan. Ketimbang kalau yang terjadi kan ada apa ini gitu ya, coba mediasilah kalian berdua. Nah, di kantor polisi itulah kan, padahal si debitur udah bilang saya nggak punya duit pak gitu kan. Nah, tidak ada yang kami alami ya, tidak ada advokasi. Bahkan ketika debitur minta ditemani mengambil mobilnya gitu kan yang sudah dikuasai
sekelompok penagih yang kami yakin itu bukan penagih tersertifikasi alias preman, Ya. itu juga nggak bisa ikut gitu loh kepolisiannya. Nah yang kayak gini-gini kenapa mesti ragu gitu kan? Nah, ini yang kita berharap dan kita pesankan melalui Pak Reza ini supaya disaksikan gitu kan, supaya ada Ya perubahan-perubahan. semoga yang nantinya bisa melihat, ya mungkin ada kepolisian ya bisa ya memahami lah tugas dan tanggung jawab mereka lah sebagai penegak hukum kayak gitu kan. Oke. Mungkin cukup Bang untuk diskusi kita kali ini Bang. Nah, sebelumnya saya ucapin terima kasih nih Bang atas waktu dan kesempatan Abang sudah mau memberikan ya apa namanya pengetahuan dan sains terhadap kita. Banyak kan selama ini kita tidak memahami apa itu restruktur, apa yang harus dilakukan debitur ketika sedang menghadapi pandemi, dilema kayak gitu, mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus membayar utang piutang kredit tadi, harus melunasi dan sebagainya macamnya. Ya bisa disimpulkan sih Bang bahwa satu kita harus sepakati bahwa pandemi ini belum berakhir seperti itu ya Bang ya. Artinya masyarakat bahkan seorang kepala negara pun berpikir haruslah kita mengutamakan kesehatan kita dulu, diri kita dulu. Makanya kan muncul pidato presiden kayak gitu kan terkait untuk pengajuan restruktur dan sebagainya macamnya. Artinya kan di sini kesehatan itu yang paling utama kayak gitu Bang. Mengesampingkan lah yang namanya suatu hak istilahnya atau kewajiban lah di atas perjanjian itu sendiri. Ya akhirnya kan kita berbicara negosiasi seperti itu kan Bang. Restruktur ini kan kita berbicara negosiasi dan kita kesepakatan kayak gitu kan. Artinya negosiasi ini tidak merugikan kedua belah pihak. Di satu sisi debitur merasa nih mereka ingin pasti membayar, tetapi dengan keadaan yang memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja mereka sulit, apalagi untuk membayar seperti itu kan. Nah di satu sisi kreditur harus memahami bagaimana ketika disposisi mereka dengan keadaan seperti ini. Ya pastinya juga pemerintah juga harus tanggap lah. Tanggap dan artinya memberikan bantuan agar perekonomian ini tetap berjalan seperti itu, tidak menyebabkan sampai inflasi dan sebagainya macam kan. Kita berharap keadaan kembali normal seperti itu Bang. Karena saya lihat kinerja dari tim PDKP Bubble dengan 228 kalau tidak salah Bang ya, ada kasus yang ditangani Bang ya. Semua itu termasuk negosiasi dan sampai somasi dan segala macam. Kita lihat ya mungkin ini jadi pembelajaran juga bagi semua kawan-kawan advokat lah atau kawan-kawan kuasa hukum untuk ikut serta lah bagaimana mendampingi secara langsung dan jangan sampai muncul stigma bagi ya tanda kutip kreditur lah ya atau leasing bahwa orang yang menyewa pengacara atau orang yang menyewa advokat ini dianggap kok mampu bayar advokat tapi nggak mampu bayar utang nggak gitu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu atau beranggapan wah ini perkara padahal tidak. Yang terjadi kan cuma negosiasi. Kita mengambil jalan tengah kayak gitu kan antara kedua belah pihak, mana yang baik mana yang buruk kayak gitu kan. Yang pastinya kita berbicara di atas hak asasi lah, semua orang punya hak kayak gitu kan. Tetapi kita mengutamakan kepentingan umum seperti itu. Ya baik Bang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang. Ya. Nah, mungkin Abang ada kesibukan lain. Baik. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bang. Jangan bosan-bosan membagi ilmunya Bang kepada saya dan kepada teman-teman. Ya. Kayak gitu, oke, Metaser seluruh dunia maya. Ini akhir dari diskusi saya, bukan akhir dari segalanya. Mungkin kedepannya masih ada diskusi-diskusi yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak John. Selamat bertugas, tetap semangat, tetap mewakilkan rakyat, tetap mewakilkan ya orang-orang yang memang membutuhkan bantuan hukum. Sekali lagi kita akhiri video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.